sonuna kadar ölüm korkusuyla yaşayacaktır yani. Böyle bir şey Kur'an'a yapılan saygısızlıktan sonra... Ciro lupa Glodak bersama Cari dan Cak Cagus Gus di acara Ngodol, ngobrol ngalor ngalor ngidul. ngidul. Ya. Baik. Gimana ini? Untuk kesempatan kali ini, Ya. ini bahasan kita ini beritanya sangat viral ya. Ya, viral-viral Wah, anu lah. Masih hangat-hangatnya. hangat-hangatnya juga. Hangat-hangatnya, Ini ya. malah terkait rasisme ini. Rasis. Rasisme. Oke, rasis. Rasisme. Tentang apa rasisnya ini? Rasisnya ini tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini Oke, pedoman oke. kitab suci, pedomannya umat Islam Umat kan? Islam, Nah, umat Islam. Oke. Jadi ada berita di daerah pembakaran Al-Qur'an ini, Sobat Podcast, di Iya, daerah iya. Swedia sama Denmark. Bakarnya di dua tempat dalam satu pekan. Dalam satu Yang pekan. bakar itu satu orang, Pelakunya sama ya. pelakunya sama. Pelakunya samanya. Siapa itu? Siapa itu? Yaitu Poludan. Poludan. Poludan namanya. Poludan atau polutan? Polutan ini kan reboisasi. Bukan. Polutan ini yang membuat polusi udah polusi. Kalau dia namanya Poludan. Membuat tercemar. Nah, buat Iya enggak. tercemarnya. Ini poludan bukan polutan ya. Aksi mengapa sih si Poludan ini bakar Al-Qur'an? Kenapa itu? Kok sampai begitunya? Kan harusnya tahu diri itu kitabnya kitabnya umat muslim itu ya. Karena jadi di sana itu di Swedia sama di Denmark itu Iya. memang nggak ada terkait undang-undang tentang penistaan agama. Oh, enggak ada penistaan agama. Ya. Jadi bebas ya. Ya, Oke. itu di sini saya bacakan dari CNN Indonesia itu. Oh, CNN. Ya, ada ini dari CNN Indonesia. Swedia dan Denmark tidak punya undang-undang yang mengatur ujaran kebencian dan penistaan agama. Oh, gitu. Saya seperti itu. Berarti Menurut European Academy on Religion and Society Iya. atau disingkat EARS, Mm-mm. sejarahnya lebih dari setengah negara Eropa memiliki undang-undang anti penistaan agama Oh, dan iya, hukum iya, yang iya. melarang pelanggaran terhadap kesucian agama. Hmm. Nah, si Poludan ini tapi di waktu keluarnya sholat apa ya? Oh, intinya waktu ibadah sholatnya umat muslim di sana, Ah, keluar itu si Poludan ini membakar Al-Qur'an. Al-Qur'an itu. Dan di situ ada polisi juga. Ada polisi yang mengamankan juga. Yang mengamankan sudah waktu pembakaran Al-Qur'an itu. Berarti mungkin itu sudah ada SOP mungkin demo atau gimana ya? Nah, Kalau ada polisi ada seperti polisi, itu. ada demonya mungkin di situ tuh. Itu di Swedia ya? Di Swedia. Di Di Swedia sama terus kemudian pembakarannya di daerah Copenhagen. Copenhagen. Wong Londo ya? Oh, Copenhagen, daerah Londo iki. Swedia. Oh, Swedia. Kok jenenge Iya. Copenhagen. Iya. Copenhagen. Biasa Masjid di Copenhagen. Copenhagen. Iki Swedia ya? Swedia. Oh, iya. Wong kayak wong Londo lah. Mm-mm. Orang-orang Oke. Londo. Wong Londo. Nah, itu memang di sana kan memang nggak ada undang-undangnya. Undang-undang terkait penistaan itu. Oke. Akhirnya banyak yang mengecam terkait tentang dia pembakaran Al-Qur'an itu. Oh, gitu. Sekitar ada 9 kalau nggak 10 negara. Oke, dibahas nggak terkait tujuannya apa si Copenhagen seperti itu? Tujuannya Si Poludan ini. Copenhagen, sorry. Poludannya ya. Poludannya membakar Al-Qur'an itu ngapain tujuannya gitu ya? Biasanya kan ada fakta di balik itu. Dia orang gila atau orang normal kan bisa aja ya. Jadi aksi Poludan ini berlangsung memprotes tuntutan Turki yang meminta agar Swedia merepatriasi aktivis Partai Pekerja Kurdistan atau disingkat PKK. Nah, permintaan ini diajukan sebagai syarat Stockholm mendapat restu dari Ankara demi bisa menjadi anggota Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara atau disebut NATO. Sama seperti Swedia, Denmark juga menilai aksi Paludan ini sebagai dari kebebasan berekspresi. Berekspresi Ya, intinya dia mengungkapkan ekspresinya, kekecewaannya si Poludan ini kepada Turki membakar dengan Al-Qur'an itu. Nah, membakar Al-Qur'an itu. Karena si Swedia atau gimana? Nah, Tidak. karena Copenhagen bahkan percaya diri bahwa hubungan Turki dan Denmark tetap berjalan baik terlepas dari kejadian ini. Oh, gitu. Jadi meskipun si Poludan ini
membakar ini, Al-Qur'an. tapi secara kenegaraan Masih tetap hubungannya tetap baik gitu ya. baik. Karena si Ah, Denmark tadi gimana? Tetap mendukung pembakaran Al-Qur'an atau tidak itu ya, si Denmark tadi? ya enggak, tidak mendukung. Ya, menterinya tidak mendukung ya? Tidak mendukung. Seperti itu ya. Jadi memang beberapa negara Eropa itu sudah buka suara terkait tentang tanggapan Swedia dan Denmark terhadap aksi poludan ini. Oh iya 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 iya. Sejumlah negara seperti Finlandia Oke. dan Hungaria ini juga Heeh. menyayangkan Stockholm dan Copenhagen yang membiarkan poludan ini bebas melakukan aksi provokatifnya itu. Nah, menurut pihak kepolisian nasional Finlandia, pembakaran Al-Qur'an amat dilarang di negara mereka. Mereka menyebutkan Helsinki menerapkan undang-undang yang melarang ujaran dan promosi kebencian. Oke. Nah, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Sijarto sampai mengkritik sikap Swedia seperti ini. Iki nyapo kok Swedia wong koyo ngene kok dijarne ae, bakar Al-Qur'an kok dijarne ae. Ya karena itu tadi kembali lagi undang-undangnya di sana terkait penistaan itu masih belum ada seperti itu. Oke. Sampai kontroversi. Aksi kontroversialnya ini bukan kali pertamanya sebenarnya. Sebelumnya apa? Sebelumnya pernah pada tahun 2019 April pihak berwenang Denmark menjatuhkan hukuman percobaan 14 hari untuk dia karena rasisme. Rasis juga apa itu? Rasisme. Enggak tahu ya Nggak kasusnya tahu ya. apa. Tapi intinya dia Rasis juga. intinya si Oke. poludan ini. Intinya poludan ini caper lah. Oke, cari perhatian lah. Cari Cari perhatian. perhatian ya. Cari perhatian. Benar. Nah, saat itu ia melontarkan komentar penghinaan dalam sebuah video YouTube. Polda langsung mengajukan banding atas hukuman tersebut. Ya. Nah, itu dikutip dari media lokal Denmark. 1 tahun kemudian, ya, Denmark menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan terhadap Poludan lagi. Karena didakwa melakukan tindakan rasisme, pencemaran nama baik, dan tuduhan lain. Oke. Namun vonis itu tak membuat politikus tersebut berhenti melakukan aksi kontroversial itu. Oh, gitu. Termasuk Ya. membakar Al-Qur'an kayak gitu. Oke. Nah, ya memang si polutan ini ini kan. Ya. Nah, polutan tadi bahasa IPA-nya apa? IPA-nya itu zat yang membuat polusi, Nah, ya itu yang mencemari. ya, termasuk poludan ini termasuk orang yang mencemari nama baik agama ini juga. Oke. Polutan ya. Polutan ini. Ya, kayaknya hampir mirip ya namanya dengan polutan ya. Memang seperti itu. Nama lengkapnya kan Rasmus Poludan. Oke. Anggap aja si polutan ini mencemari, hentinya pencemaran lingkungan ini mencemari orang-orang ini si polutan ini. Oke. Sip. Terus ini 9 negara juga itu yang mengecam si polutan ini. Yang pertama itu Turki, pasti Turki ya. mengecam keras aksi pembakaran Al-Qur'an di depan kedubes Turki kan, membakarnya itu di depan kedutaan besarnya Turki di Stockholm. Kemudian yang kedua Swedia, Perdana Menteri Swedia juga mengecam tindakan polutan ini. Yang mengatakan kebebasan berekspresi memang bagian fundamental dari demokrasi. Tetapi bukan berarti dia bertindak semaunya. Salah satunya mungkin dengan rasis pembakaran Al-Qur'an yang berhubungan dengan kepercayaan atau agama seperti itu. Kemudian ya itu di tempat negara kita sendiri ini, Indonesia. Alhamdulillah ya. Sudah punya Kementerian Luar Negeri Indonesia turut mengecam pembakaran Al-Qur'an yang dilakukan polutan. Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al-Qur'an oleh Rasmus Polutan ini, politisi Swedia. Demikian pernyataan Kemlu di Twitter pada pekan kemarin. Kemudian yang keempat Malaysia, sama. Kemudian negara lain lah intinya. Negara lain, tapi ini bahkan ya yang negara minoritas di situ non Islam, seperti Amerika Serikat. Nah, itu ngecam juga ya? Ngecam juga. Nah, ini loh. Bahkan yang non Muslim pun di situ ikut mengecam atas perbuatan si politisi polutan ini, si pencemaran manusia ini kayak gitu. Iya. Nah, ini terkait dia membakar Al-Qur'an ya. Nah, kita kembali lagi, mengapa kok membakar Al-Qur'an tadi sudah dibahas di sini. Nah, kira-kira boleh apa tidak kita itu membakar Al-Qur'an ini. Nah, ini dengan tujuan apa tadi ya? Nah, dengan tujuan apa tadi? Dengan tujuannya untuk nyari sensasi ya. Nah, itu nyari sensasi di tempat umum kan. Protes ya seperti itu. Kita kan punya. Oke, ada Al-Qur'an ya. Oke. Kita punya ini Al-Qur'an.
pedoman kitab suci kita juga Ah, ini, kita umat muslim ini. Nah, Mm-mm. ini Al-Qur'an ini kira-kira Iya. boleh apa enggak ini Oke. Cak Gus untuk dibakar ini? Oke, kalau setahu saya kan tadi sempat baca-baca literatur bahwasanya Al-Qur'an itu memang ada dua ya. Jadi Al-Qur'an itu adanya di apa ya? Di di Lauhul Mahfuz lah seperti itu ya. Tapi bentuk ini adalah bentuk tekstualnya dari apa yang kita Mhm. baca atau mungkin firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah seperti itu. Jadi Al-Qur'an ini adalah isi dari apa ya? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam tulisan. Sebelumnya kan memang bukan di kertas, di tulang. Nggak tahu kalau tulang mungkin dibakar nggak tahu, bisa Hmm. mempan nggak seperti itu ya. Atau mungkin di daun-daun, daun pelepah kurma atau mungkin di kulit-kulit tumbuhan seperti itu memang Al-Qur'annya di situ. Karena mungkin tujuannya zamannya Zaman biyen khalifah, ya, zaman khalifah ya. khalifah ya. Insya Allah di Umar atau Utsman seperti itu bahwasanya tujuannya ini karena para penghafal Al-Qur'an itu menjadi ini apa? Kalau terbunuh di medan perang apa namanya? Terbunuh di medan perang. Heeh. Apa namanya? Oh, mati syahid. Mati syahid. Banyak beberapa penghafal Quran itu mati syahid, maka Hmm. minim sekali. Maka oleh karena itu khalifah itu karena minimnya penghafal Al-Quran juga karena terbunuh seperti itu, maka dikumpulkan seperti ini ya. Dibukukan lah ya, Dibukukan seperti itu dibukukan ya. dengan perlembarnya. Lembar-lembarnya dikumpulkan, para penghafal Mhm. Al-Quran disusun lagi mana surat Al-Quran yang pertama, yang kedua dan selanjutnya seperti itu. Tujuannya itu ya. Ya kalau menurut saya sih yang pertama tujuannya si polutan tadi ya mungkin nyari sensasi lah biar nanti banyak menyoroti saya. Karena mungkin hukuman berapa? 14 hari itu mungkin setengah bulan ya. Itu masih kurang apa ya? Kurang efektif lah ya. Buat jera ya. Kurang Mungkin jera. buat Gak kapok-kapok mindset ini. dia lah biasa aja. 3 bulan biasa saja. Nggak tahu lagi ini nunggu keputusannya gimana mahkamahnya siapa? Negaranya untuk menghukum dia seperti itu. Biar nanti apa yang esensi yang dari tujuannya dia itu biar apa ya? Biar tercover lah intinya. Biar ininya Iya. terjawab seperti itu. Biar nggak apa ya? Biar apa nilai-nilai dari protesnya itu ya barangkali bisa diterima lah seperti itu ya. Protes itu enggak apa-apa. Protes nggak apa-apa ya. Tapi Protes asalkan demo itu enggak masalah. Yang ah. penting itu enggak rasis kayak gitu loh. Apalagi membangkang Al-Qur'an. Nah, ini juga perlu perhatian dari negara-negara yang mungkin belum ada undang-undang terkait tentang pencemaran nama baik agama. Seperti Nah, itu. itu perlu dibuatkan undang-undang karena apa? Kita juga bebas untuk memeluk agama ya. Iya, benar. Tapi juga perlu untuk undang-undang yang tidak memperbolehkan kita untuk menistakan agama kayak gitu, mencemooh agama. Tapi kenapa alasannya kalau mencemooh agama itu katanya siapa ya? Sempat saya baca Al-Qur'an itu bahwasanya Al-Qur'an atau hadis saya lupa bahwasanya kalau kalian itu mencemooh agama orang lain, khawatirnya orang lain juga mencemooh agama kamu seperti itu. Tujuannya takutnya nanti antar pemeluk agama saling mencemooh, maka saling terjadi apa? Pertikaian. Ketika jadi pertikaian apa yang terjadi? Mungkin ya pembunuhan seperti itu. Maka terjadi perang seperti itu antar komunitas, barangkali sampai antar negara seperti itu ya. Iya, intinya kan kita Menjaga hidup kedamaian. itu saling berdampingan kan, gitu Untuk menjaga loh. kedamaian ya. Seperti itu Betul. ya. Nah, kembali lagi tadi, boleh nggak kira-kira Al-Qur'an ini dibakar? Ya, gitu kalau loh. Al-Qur'an sempat saya baca tadi itu Al-Qur'an itu boleh-boleh aja dibakar. Nah, boleh-boleh aja dibakar. Tapi tujuannya apa tujuannya dulu ya. Nah, karena tujuan tadi itu Al-Qur'an sudah murni masih bagus, ya dia nggak hafal Al-Qur'an atau apa, dia bukan muslim juga. Ya nggak berhak dia membakar Al-Qur'an. Nah, tapi pertanyaannya kalau muslim apa boleh membakar Al-Qur'an? Nah, itu boleh nggak kira-kira? Ketika saya baca tadi literatur bahwasanya boleh-boleh saja. Dengan tujuan apa? Mengamankan. Semisal Al-Qur'an tersebut itu sudah nggak tersusun rapi seperti ini. Biasanya kayak korat-karit kalau mungkin sering kita baca Al-Qur'an itu ya. Biasanya sudah brodol. Oh iya, wis gak rapi lah wis ya. Rapi cepot ada Wis yang suwe-suwe. atau Terus ayatnya potong-potongnya hilang. Potong hilang. Lah, takut nanti diinjak-injak sama anak kecil atau anak besar atau orang kecil atau orang besar. Takutnya nanti lebih apa ya? Menodai lagi lah seperti itu ya. Makanya lebih baik dikumpulkan lagi karena nggak bisa disusun rapi lagi, maka perlu dimusnahkan. Jadi Al-Qur'an itu nggak boleh dibuang di tempat sampah, nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi ayat-ayat Allah itu memang tidak diperbolehkan untuk dibuang di tempat sampah. Alangkah baiknya
Ya dibakar, dikumpulkan. dibakar. Kalau Ya. misal nanti dikumpulkan itu tetap korat-karit, malah nanti gak bisa mengambil lagi, takutnya nanti diinjak-injak, maka lebih baik dimusnahkan. Nah, Tujuannya untuk apa? Untuk mengamankan. mengamankan ya. Seperti Dan itu. tidak dibakar di tempat umum ya. Di dibakar silahkan dimanapun boleh. Tapi nanti kalau ada beberapa pendapat ulama yang lain itu kalau dikubur juga boleh. Tapi dikuburnya itu di lokasi-lokasi yang jauh dari di lalu lalang manusia seperti itu. Gitu. Atau Seperti mungkin, kuburan ya. enggak, kuburan? itu sempat saya baca di pojokannya masjid. Ya, kan dulu mungkin masjidnya masjidnya enggak ada akal keramik ya. Kayak kita selama ini kan Tanah. keramik, keramah. Dikeruk di situ di bagian pojok, Al-Qur'an itu dikubur di situ. Enggak ada masalah itu ya. Pendapat Imam Hambali sama Imam Hanafi insya Allah seperti itu. Jadi ada seperti itu perilakunya dan alhamdulillah tidak tidak membuat viral ya, karena mungkin nggak ada media sosial zaman dulu. Iya. Iya. Banyak orang yang nggak paham juga gitu Iya. loh. Seperti itu. Tujuannya baik kan ya. Baik. Nah, bukan untuk niat bakar. Daripada Al-Qur'an ini meneng-meneng nggak dibaca mending dibakar. Nah, itu. Oke. Berarti boleh ya dibakar itu boleh. Nah, asal tujuannya. Asal tujuannya sobat. Oke, Jadi seperti perlu itu. digarisbawahi. Boleh nggak bakar Al-Qur'an? Boleh. Bakar Al-Qur'an itu boleh, nggak ada yang larang. Tapi tujuannya apa kan gitu ya. Iya. Tujuannya apa untuk membakar Al-Qur'an itu? Untuk merapikan ayat-ayat yang hilang tadi ketika dikumpulkan. Ya kan rusak semua, akhirnya daripada dibuang di tempat sampah, karena dibuang di tempat sampah juga tidak boleh. Tidak boleh karena tempat yang kotor ya. Kotor, akhirnya dikubur atau dibakar. Seperti itu sobat. Jadi buat teman-teman atau sobat-sobat podcast kalian terkait hal seperti ini kita juga perlu tahu, juga harus belajar juga. Nah, dari berita kabar yang terbaru dari si polutan ini, si pencemar ini, poludan ini. Politikus Swedia ini juga kita belajar dari situ bagaimana sih kita itu sebagai umat muslim ya, kita sebagai umat muslim itu menjaga Al-Qur'an itu dengan baik seperti itu. Benar. Dan tata cara seperti apa sih Al-Qur'an ini diberlakukan dengan baik, terus bagaimana, kenapa sih Al-Qur'an ini dibakar, tujuannya apa. Nah, seperti itu teman-teman. Iya, benar-benar. Makanya perlu perlu belajar biar tahu agar tidak nantinya keblusuk. Keblusuk misalnya ya, sebenarnya kelirunya dia sebenarnya memang ketika Poludan itu saya komentar dengan kegiatan Poludan ya, ketika protes ya, karena mungkin dia juga sudah izin ya, karena sudah di sekelilingnya juga dibarengi sama siapa, polisi. Berarti mungkin si instansi polisinya juga pastinya sudah tahu kegiatannya itu apa, karena SOP-nya ketika demo itu, ketika saya itu pernah demo itu ada SOP apa yang harus dilakukan dia, kegiatannya apa, bakar Quran atau bakar menyan atau bakar sate kan bisa aja ya, ketika protes atau demo itu boleh aja bakar boleh, bakar ban. Zaman dulu teman-teman saya bakar ban. Ya, kalau saya bakar semangat ya biasanya. Oke ya. Tapi gini, tujuannya memang harus jelas. Ketika SOP-nya SOP-nya demo itu harus izin ke polisinya. SOP-nya apa Mas? Oh kayak gini. Cuma jalan dari sini ke sini. Nanti kita orasi-orasi seperti itu. Ya itu boleh. Nah, berarti barangkali benar juga kalau negaranya memang nggak ada SOP terkait ada batas-batasnya ya, undang-undangnya. Undang-undang tadi rasis itu, karena nggak diatur ya bebas-bebas saja. Tapi dengan ini memberikan pelajaran untuk negara yang bersangkutan belum ada untuk membahasnya, biar nanti menjaga. Khawatirnya ya, seandainya kalau negara ini tidak menjaganya, khawatirnya ada orang-orang atau yang tidak suka siapa ya, kemarin sempat viral juga di sebelumnya itu. Orang bakar Quran moro dikaplok sama siapa itu ya, sama nggak tahu, ditampar sama orang lain. Jadi hukumannya mungkin negaranya tidak menghukum, tapi ada orang-orang yang mungkin sangat menjaga menjaga agamanya seperti itu, dihina, ya terselubung moro-moro dibunuh. Ya. Sebelum terjadi yang lebih parah lagi terkait hukumannya tidak dari negara tapi hukumannya antar sama manusia, ditonyor atau ditorkop atau langsung ditembak sama hukum rimba ya katanya ya. Khawatirnya seperti itu terjadi. Ya, maka ketika itu sudah dibiarkan maka berbahaya lagi seperti negara-negara seperti itu ya. Jadi nanti kita kasih sedikit cuplikan tentang berita ini, beritanya si Poludan ini ya. Benar. Nanti bisa dilihat di video yang kita ya, video kita ini ya, seperti itu. Ini kenapa sih kok si Poludan ini bakar-bakar? Nah itu kalau di kita ini kan demokrasi kita itu tergolong masih
bagus dan ideal berarti ya. Demokrasi santun lah ya. Santun masih. Jadi kalau si poludan tadi itu membakar Al-Quran, di kita masih membakar ban bekas, ya kan? Bukan ban baru, ban bekas yang dibakar kalau tempat kita ini. Ban bekas. Kalau ban baru kan bisa dipakai lagi ya. Nah, ban baru pakai lagi. Jadi masih santun kita ya. Iya, tahu diri lah. Tahu Kalau nggak diri. punya uang itu ya, ya itu mungkin nggak tahu lagi tujuannya polutan seperti itu ya. Barangkali dia belum punya ilmu. Nah, mungkin ya, Ya, mungkin. Ya, ya. kembali lagi tadi undang-undang dari negaranya itu tadi. Iya, iya. Undang-undang dari negara Seperti itu tadi itu. seperti Oke, itu. oke. Nah, itu mungkin sedikit berita sedikit yang viral ya pada hari ini. Ah, Nah, semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita semuanya. Dan kembali lagi nanti kita akan bertemu di episode selanjutnya selanjutnya dengan konten-konten dengan tema-tema membahas yang viral-viral ya, menarik ya. Menarik lah. Kenapa sih kalau kita bahas yang viral-viral itu menarik? Ya kalau nggak menarik nggak kira dilihat orang. Kalau nggak menarik paling nggak viral ya. Nah, ya itu pastinya kan kayak gitu. Oke. Kenapa kita bahas yang viral biar kita menarik? Nah, kalau kita nggak menarik nanti nggak dilihat orang. Oke, benar. Baik, terima kasih sebelumnya. Cukup itu ya bahasanya ya, cukup ya. Cukup lah. Jadi kesimpulannya perlu berilmu, terus kesimpulannya juga kita harus berilmu dalam hal segala kegiatan, biar nanti kita nggak salah kaprah. Betul. Seperti itu. Terkait agama pun juga harus berilmu. Betul sekali. Ketika bernegara, berdemokrasi juga harus berilmu, biar nanti kita tidak terkecoh sama nuansa-nuansa viral-viral yang tidak jelas tujuannya. Betul sekali Sobat Podcast. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di acara selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.